Ik heb zo'n actie meegemaakt van die kerels om een belangrijk object te besparen van algehele vernieling. Selama ini kita mendengar narasi bahwa Indonesia tuh dijajah ratusan tahun lamanya. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh daerah dan wilayah di Indonesia itu emang dijajah oleh Belanda atau yang lainnya? Nah, faktanya ternyata ada nih beberapa daerah atau wilayah di Indonesia yang nggak pernah dikuasai secara langsung oleh Belanda ataupun penjajahan lainnya. Nah, di video kali ini Nexum bakalan bahas 3 wilayah atau daerah di Indonesia yang nggak pernah dikuasai secara langsung oleh penjajah ataupun Belanda. Catatan pentingnya dulu yang perlu kita disclaimer bahwa tidak dijajah di sini itu artinya kolonial atau Belanda atau penjajahan yang lainnya itu tidak menerapkan sistem pemerintahan, administrasi, dan juga perpajakan di daerah tersebut. Nah, kita langsung masuk yang pertama. Baduy Dalam. Wilayah yang pertama ini berada di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Tepatnya di Pegunungan Kendeng. Kendeng atau Kendeng, mungkin secara pronunciation-nya salah, maaf ya. Tapi pada intinya salah satu pegunungan yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Secara politik, wilayah Banten itu ya memang dikuasai Belanda setelah Kesultanan Banten runtuh. Namun faktanya, Baduy Dalam itu nggak pernah masuk ke dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda. Buktinya jelas, di sana nggak ada kantor pemerintahan Belanda, perpajakan nggak diterapkan, kemudian nggak ada juga tentara ataupun hukum kolonial yang berlaku di sana. Meskipun Belanda mengetahui keberadaan Baduy Dalam, tapi mereka memilih tidak melakukan penaklukan secara langsung. Alasannya praktis kok, karena wilayahnya itu termasuk wilayah yang sangat sulit untuk diakses. Masyarakatnya tertutup dan sistem adatnya itu sangatlah kuat. Dalam catatan sejarah dan antropologi, Baduy Dalam itu dibiarkan mengatur dirinya sendiri dengan hukum adat tanpa campur tangan kolonial. Jadi dalam faktualnya, Baduy Dalam tidak pernah dijajah secara administratif maupun militer. Yang kedua, Pegunungan Tengah Papua. Nah, wilayah kedua ini berada di Pegunungan Tengah Papua yang mencakup daerah-daerah pedalaman Papua seperti wilayah suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Dalam peta kolonial, Papua ya memang diklaim di bawah kekuasaan Belanda. Tapi klaim itu nggak pernah kemudian akhirnya ada satu penguasaan yang keseluruhan ada di Papua. Kenapa? Karena khususnya di wilayah pegunungan Papua tadi itu nggak ada pemerintahan Hindia Belanda yang aktif di sana. Bahkan perpajakan pun juga nggak ada. Nah, maka terbukti secara fakta bahwa di pedalaman pegunungan Papua itu tidak dijajah oleh Hindia, Belanda, dan sebagainya. Bahkan nih, banyak masyarakat di wilayah itu baru kontak dengan dunia luar itu mungkin kurang lebih tahun 1950-an. Dan kontak awal itu pun tidak kemudian akhirnya membuka lebar luas dengan siapapun orang, itu enggak. Hanya orang-orang tertentu dari orang-orang misionaris atau mungkin para peneliti yang melakukan kajian penelitian di sana. Jadi, secara hukum internasional mungkin memang diklaim bahwa Papua itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tapi faktanya tidak seluruh yang ada di Papua itu dijajah atau dikuasai Belanda. Buktinya yang di pegunungan Papua tadi. Yang ketiga,
suku Dayak pedalaman. Nah, wilayah yang ketiga ini berada di Pulau Kalimantan, khususnya wilayah yang dihuni oleh beberapa suku Dayak. Suku Dayaknya pun juga suku Dayak yang pedalaman. Belanda memang menguasai pesisir Kalimantan, kemudian kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di Kalimantan. Namun, wilayah pedalaman itu nggak pernah dikelola secara langsung oleh kolonial. Buktinya ya sama, di sana nggak ada pemerintahan, nggak ada kantor yang berdiri, nggak ada aturan hukum yang diterapkan oleh kolonial, bahkan di sana juga nggak ada penarikan pajak. Itu menjadi bukti bahwa pedalaman di Kalimantan tersebut tidak pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Hindia Belanda atau sebagainya. Nah, kalau soal bicara mengenai interaksi dengan dunia luar atau interaksi dengan Belanda, itu memang ada kontak secara langsung. Tapi kontak di situ itu bukan penjajahan administratif atau kemudian akhirnya melakukan intervensi. Itu enggak. Tapi memang ada satu kepentingan tertentu yang mereka akhirnya melakukan kontak komunikasi dengan Hindia Belanda. Nah, dengan kata lain, Hindia Belanda itu menguasai pantai, pesisir, atau beberapa kerajaan di Kalimantan. Namun ada beberapa wilayah yang benar-benar nggak pernah dikuasai oleh Hindia Belanda ataupun penjajah lainnya. Nah, benang merahnya dari 3 wilayah di atas itu ada satu pola yang mungkin bisa kita simpulkan. Di mana pola tersebut bahwa 3 wilayah tadi itu tidak pernah berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda atau penjajah lainnya. Yang tentunya mereka hidup secara bebas, mereka hidup secara merdeka, dan mereka juga bisa menerapkan adat yang memang berlaku di sana. Jadi kesimpulannya, ketika kita bilang Indonesia dijajah ya itu emang benar. Tapi nggak semua wilayah di Indonesia itu dijajah secara langsung oleh Hindia Belanda atau penjajah lainnya. Nah, memahami sejarah yang seperti ini mungkin nggak bikin kita hanya sebatas hafal saja. Tapi kita juga akhirnya mengerti bahwa ternyata ada wilayah Indonesia yang memang selama ini mereka merdeka dan nggak pernah dijajah. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Nexum ataupun sosial media Nexum di Instagram, TikTok, ataupun di Facebook. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya, karena setiap minggunya ataupun setiap harinya kita juga bakal update beberapa hal menarik lainnya.